Bayangkan, seorang gadis muncul di vihara saat fajar, membawa bayi yang tidak pernah menangis. Tidak ada yang tahu dari mana bayi itu berasal. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Namun saat bayi itu dipeluk, sesuatu mulai berubah. Suara bisikan terdengar di kegelapan. Lonceng berbunyi sendiri. Dan satu kata terus terulang. Kembalikan. Apa sebenarnya yang dibawa bayi itu? Mengapa seluruh vihara merasakan kehadiran yang tak terlihat? Dan siapa yang datang untuk mengambilnya kembali? Kisah ini bukan sekadar misteri. Ini tentang sebuah rahasia yang seharusnya tidak pernah terungkap. Pagi itu masih muda. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tua. Udara dingin menyelimuti halaman sebuah vihara tua di pinggir desa. Suara lonceng pagi baru saja berhenti berdentang. Para bhikkhu berjalan perlahan menuju aula meditasi. Langkah mereka tenang. Ritmenya teratur. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun pagi itu berbeda. Di gerbang vihara, seorang gadis muda berdiri diam. Pakainya sederhana. Wajahnya pucat. Matanya tampak lelah, seolah tidak tidur semalaman. Di lengannya ada seorang bayi. Bayi itu terbungkus kain lusuh. Terlihat sangat kecil. Dan anehnya, tidak menangis. Gadis itu menatap ke dalam vihara. Seperti ragu untuk melangkah masuk. Seperti membawa sesuatu yang berat, bukan hanya di tangannya, tapi juga di hatinya. Seorang bhikkhu tua yang kebetulan menyapu halaman melihatnya. Langkahnya terhenti. Anak, kau mencari siapa? Suaranya lembut, namun penuh kehati-hatian. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk. Lalu mengangkat wajahnya perlahan. Saya ingin bertemu kepala vihara, katanya pelan. Bhikkhu itu mengamati bayi di pelukannya. Lalu kembali menatap wajah gadis itu. Masuklah, katanya akhirnya. Tapi berjalanlah dengan tenang. Gadis itu mengangguk. Langkahnya pelan saat melewati gerbang. Suara sandal tipisnya hampir tidak terdengar di atas batu halaman. Beberapa bhikkhu lain mulai memperhatikan. Tatapan mereka berpindah dari gadis itu ke bayi di pelukannya. Rasa penasaran mulai tumbuh. Di pagi yang biasanya sunyi, kehadiran gadis itu terasa seperti sesuatu yang tidak biasa. Ia dibawa menuju ruang kecil di samping aula utama. Tempat kepala vihara biasanya menerima tamu. Pintu kayu diketuk perlahan. Masuk, terdengar suara dari dalam. Kepala vihara duduk bersila. Wajahnya tenang. Tatapannya dalam. Ia sudah tua. Namun matanya masih tajam. Ketika gadis itu masuk, suasana langsung berubah. Sunyi menjadi lebih sunyi. Kepala vihara melihatnya. Lalu pandangannya turun ke bayi itu. Apa yang membawamu kemari, anak? Tanyanya. Gadis itu menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. Saya tidak punya tempat lain, jawabnya. Bayi di pelukannya bergerak sedikit. Namun tetap tidak menangis. Ini anakmu? Tanya kepala vihara. Gadis itu terdiam sejenak. Kemudian, ia mengangguk. Ya. Namun jawaban itu terdengar tidak sepenuhnya meyakinkan. Kepala vihara menyadarinya. Berapa umurmu? 18, jawab gadis itu. Kepala vihara menarik napas pelan. Dan kau datang ke sini dengan bayi
Di pagi buta, ia berhenti sejenak. Tatapannya semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Gadis itu menggenggam kain bayi lebih erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan mudah, katanya lirih. Di luar ruangan, beberapa bikhu mulai berkumpul diam-diam. Mereka tidak berani masuk, namun jelas ingin tahu. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Sangat ganjil. Di dalam ruangan, gadis itu akhirnya duduk. Ia menatap bayi itu, seperti mencari keberanian. Bayi ini. Ia berhenti. Napasnya berat. Saya menemukannya. Kepala vihara mengernyit. Menemukannya. Gadis itu mengangguk perlahan. Di depan rumah saya, tadi malam. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak. Tidak ada catatan. Tidak ada. Kepala vihara terdiam. Ia kemudian bertanya, "Lalu mengapa kau membawanya ke sini?" Gadis itu mengangkat wajahnya. Air mata mulai jatuh. Karena ada sesuatu yang aneh. Kepala vihara tidak memotong. Ia menunggu. Sejak saya menggendongnya, suara gadis itu bergetar. Rumah saya terasa berubah. Bikhu tua yang tadi berdiri di pintu mulai menegang. Berubah bagaimana? Tanya kepala vihara. Gadis itu menarik napas dalam. Lampu mati sendiri. Angin dingin. Dan suara seperti bisikan. Ruangan menjadi lebih dingin. Atau mungkin hanya perasaan mereka saja. Dan bayi itu? Tanya kepala vihara. Gadis itu menatap bayi itu lagi. Dia tidak pernah menangis. Tidak sekalipun. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Kepala vihara menatap bayi itu lebih lama. Lebih teliti. Ada sesuatu di wajah bayi itu yang sulit dijelaskan. Bukan menakutkan. Namun, tidak biasa. Bolehkah aku menggendongnya? Tanya kepala vihara pelan. Gadis itu ragu sejenak. Namun akhirnya mengangguk. Perlahan, bayi itu dipindahkan. Begitu bayi itu berada di tangan kepala vihara, sesuatu terjadi. Lonceng kecil di luar berbunyi sendiri. Semua bikhu yang berada di halaman langsung terkejut. Mereka saling berpandangan. Tidak ada angin. Tidak ada yang menyentuhnya. Di dalam ruangan, kepala vihara tetap tenang. Namun matanya berubah. Lebih serius. Lebih tajam. Ia menatap bayi itu dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu membuka mata. Gadis itu tersentak. Karena mata bayi itu tidak seperti bayi pada umumnya. Tatapannya tenang. Terlalu tenang. Seolah memahami semuanya. Kepala vihara mengembalikan bayi itu perlahan. Ia tidak langsung berbicara. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata dengan suara rendah, "Anak ini bukan kebetulan sampai padamu." Gadis itu membeku. Apa maksudnya? Tanyanya. Kepala vihara tidak menjawab langsung. Ia berdiri perlahan. Langkahnya menuju pintu. Ia membukanya. Para bikhu di luar langsung mundur sedikit. "Kumpulkan semua," katanya singkat. Nada suaranya berbeda. Lebih berat dari biasanya.
Gadis itu merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang belum ia mengerti. Dan mungkin sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Pagi itu, yang awalnya tenang, perlahan berubah menjadi awal dari sebuah kebenaran yang akan mengguncang seluruh vihara. Halaman vihara kini tidak lagi setenang biasanya. Para bhikkhu berkumpul dalam lingkaran yang rapi. Wajah mereka serius. Tatapan mereka tertuju pada satu hal. Gadis itu dan bayi di pelukannya. Angin pagi berhembus pelan. Namun suasana terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat ikut hadir di sana. Kepala vihara berdiri di depan. Tongkat kayunya menyentuh tanah dengan pelan. Tatapannya menyapu seluruh yang hadir. Pagi ini, ucapnya perlahan. Kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Gadis itu berdiri kaku. Tangannya memeluk bayi lebih erat. Ia merasa seperti berada di tengah sorotan, tanpa benar-benar siap. Anak, kata kepala vihara. Katakan sekali lagi, semua yang kau alami. Dengan jujur. Tanpa menyembunyikan apapun. Gadis itu menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Saya menemukannya di depan rumah, ulangnya. Malam sudah sangat larut. Ia berhenti sejenak. Mengingat kembali kejadian itu membuat napasnya sedikit tidak teratur. Ada suara ketukan, pelan sekali. Saat saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Beberapa bhikkhu saling berpandangan. Lalu, tanya salah satu dari mereka. Gadis itu melanjutkan. Hanya ada keranjang kecil di lantai. Dan di dalamnya, bayi ini. Sunyi. Tidak ada siapapun di jalan. Tidak, jawabnya tegas. Tidak ada suara langkah. Tidak ada. Kepala vihara mengangguk perlahan. Lalu apa yang membuatmu merasa ada sesuatu yang aneh? Gadis itu menggigit bibirnya pelan. Saat saya menggendongnya, semuanya terasa berbeda. Seperti rumah itu bukan lagi rumah saya. Ia menatap tanah. Bayangan di dinding bergerak, padahal tidak ada sumber cahaya. Pintu berderit tanpa angin. Dan suara itu. Suara apa? Tanya bhikkhu tua yang tadi pertama kali melihatnya. Gadis itu mengangkat wajahnya. Matanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Seperti seseorang memanggil saya. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Beberapa bhikkhu terlihat gelisah. Namun kepala vihara tetap tenang. Apakah suara itu jelas? Tidak, seperti bisikan, tapi dekat sekali. Ia mengeratkan pelukannya pada bayi. Dan setiap kali saya mencoba meletakkannya, suara itu menjadi lebih keras. Sunyi menyelimuti kembali. Kepala vihara menutup mata sejenak. Seolah memikirkan sesuatu yang dalam. Lalu ia membuka matanya kembali. Kau tidak tidur semalaman? Tidak, jawab gadis itu pelan. Kau takut? Gadis itu terdiam. Kemudian mengangguk. Ya, sangat takut. Angin kembali berhembus. Kali ini sedikit lebih dingin. Salah satu bhikkhu muda tiba-tiba berbicara. Guru, apakah ini sesuatu yang berbahaya? Semua mata tertuju pada kepala vihara. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mendekat. Perlahan.
Sangat perlahan, ia kembali melihat bayi itu. Bayi itu masih diam. Matanya terbuka. Tatapannya tenang. Terlalu tenang. Kepala vihara berlutut sedikit, sejajar dengan gadis itu. Bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Tanyanya. Gadis itu ragu. Namun akhirnya mengangguk lagi. Kali ini, kepala vihara tidak langsung menggendong. Ia hanya mendekatkan wajahnya. Mengamati dengan seksama. Detik demi detik berlalu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Lalu, bayi itu tersenyum. Sangat pelan. Namun jelas. Beberapa bikhu terkejut. Apakah kau melihat itu? Bisik seseorang. Namun yang membuat suasana berubah. Bukan senyum itu. Melainkan apa yang terjadi setelahnya. Lonceng besar di aula utama. Berbunyi. Keras. Sekali. Semua orang tersentak. Itu bukan lonceng kecil seperti tadi. Itu lonceng utama. Dan tidak mungkin berbunyi sendiri. Kepala vihara langsung berdiri. Tatapannya berubah tajam. Tidak ada yang menyentuhnya, kata salah satu bihu dengan suara gemetar. Kepala vihara mengangkat tangannya sedikit. Isyarat agar semua tetap tenang. Namun jelas, situasi ini tidak biasa. Sangat tidak biasa. Ia menatap gadis itu lagi. Kau bilang, suara itu muncul saat kau menjauh dari bayi ini. Gadis itu mengangguk cepat. Ya. Kau pernah mencoba meninggalkannya? Tidak, saya tidak berani. Kepala vihara menghela napas pelan. Bagus. Ia menoleh ke para bikhu. Tidak ada yang mendekat terlalu dekat, tanpa izin. Semua mengangguk. Suasana menjadi lebih tegang. Seolah semua orang sadar. Mereka sedang berada di tengah sesuatu yang belum mereka pahami. Gadis itu merasa kakinya lemas. Namun ia tetap berdiri. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya tahu, ia tidak bisa kembali. Tidak setelah semua ini. Kepala vihara kembali berbicara. Kita tidak akan mengambil kesimpulan terburu-buru. Nada suaranya tegas. Tapi satu hal jelas. Ia berhenti sejenak. Matanya kembali tertuju pada bayi itu. Anak ini membawa sesuatu. Sunyi. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Tapi sesuatu yang bisa kita rasakan. Beberapa bikhu menunduk. Yang lain tampak semakin cemas. Gadis itu menggigit bibirnya. Apa? Maksudnya itu buruk? Tanyanya dengan suara kecil. Kepala vihara tidak langsung menjawab. Ia menatap langit sejenak. Lalu kembali ke arah gadis itu. Belum tentu, katanya akhirnya. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat semuanya terasa lebih misterius. Tiba-tiba, bayi itu mengeluarkan suara. Bukan tangisan. Bukan juga tawa. Suara kecil. Yang sulit dijelaskan. Semua orang langsung diam. Seolah waktu berhenti. Dan di detik itu, angin berhenti berhembus. Daun-daun tidak lagi bergerak. Semua menjadi terlalu sunyi. Kepala vihara memejamkan mata. Seolah merasakan sesuatu. Lalu ia membuka matanya kembali. Kita harus segera tahu siapa dia sebenarnya. Gadis itu membeku. Dan dari mana dia datang? Kalimat itu menggantung di udara.
membawa rasa dingin yang perlahan merambat ke seluruh tubuh. Pagi itu belum berakhir. Namun kedamaiannya sudah hilang. Dan tanpa mereka sadari, apa yang baru saja dimulai akan membawa mereka pada kebenaran yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Langit mulai berubah warna. Kabut pagi perlahan memudar. Namun suasana di vihara justru semakin berat. Para bhikkhu masih berdiri dalam lingkaran. Tidak ada yang berani pergi. Seolah semua merasa sesuatu akan segera terjadi. Kepala vihara melangkah perlahan menuju aula utama. Tongkatnya kembali menyentuh tanah, ritmis, tenang, namun tegas. Bawa mereka masuk, katanya singkat. Gadis itu mengangguk pelan. Ia mengikuti dari belakang. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bayi di pelukannya masih diam. Tidak menangis. Tidak rewel. Hanya memperhatikan. Seperti memahami setiap hal yang terjadi. Pintu aula terbuka. Ruangan itu luas. Sederhana. Dipenuhi aroma kayu dan dupa yang masih tersisa dari ritual pagi. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, membentuk garis-garis lembut di lantai. Namun hari ini, cahaya itu terasa berbeda. Lebih dingin. Para bhikkhu duduk bersila di sekeliling, menyisakan ruang di tengah. Kepala vihara berdiri di sana. Ia memberi isyarat. Duduk di sini. Gadis itu menurut. Ia duduk perlahan di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Dan pada bayi itu, sunyi kembali menyelimuti. Kepala vihara menutup matanya. Mengatur napas. Lalu membuka kembali dengan perlahan. Kita tidak akan menilai tanpa memahami, ucapnya. Suaranya dalam. Tenang. Namun terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Ia melirik ke arah bayi itu. Dan ada pula yang datang dengan tujuan. Gadis itu menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun kata-kata itu membuatnya semakin takut. Kita akan mencoba merasakan, bukan hanya melihat, lanjut kepala vihara. Ia duduk bersila. Semua bhikkhu mengikuti. Pejamkan mata, katanya. Satu persatu, mereka menurut. Ruangan menjadi hening total. Hanya suara napas yang terdengar perlahan. Gadis itu ragu sejenak. Namun akhirnya, ia juga memejamkan mata. Bayi itu tetap terjaga. Matanya terbuka. Menatap ke depan. Menatap tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu. Kemudian, menit demi menit, suasana menjadi semakin dalam. Seolah seluruh dunia di luar menghilang. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu mulai terasa. Salah satu bhikkhu mengerutkan kening. Yang lain menghela napas lebih berat. Gadis itu mulai merasakan hal yang sama. Dingin. Bukan dingin biasa. Namun dingin yang merayap perlahan. Dari ujung jari ke seluruh tubuh. Ia mencoba membuka mata. Namun sebelum sempat, ia mendengar sesuatu. Suara. Sangat pelan. Seperti bisikan. Jangan. Gadis itu langsung membuka mata. Napasnya tercekat. Ia melihat sekeliling.
Semua masih duduk diam. Mata mereka masih tertutup. Apakah hanya aku? Pikirnya. Ia menatap bayi itu. Bayi itu menatap balik. Tatapan mereka bertemu. Dan di saat itu, bisikan itu kembali terdengar. Lebih jelas. Jangan tinggalkan. Gadis itu tersentak. Tangannya gemetar. Ia hampir berdiri. Namun menahan diri. Kau juga mendengarnya. Suara itu kembali muncul. Namun kali ini, bukan hanya di telinganya. Seolah berasal dari dalam pikirannya. Gadis itu menahan napas. Ia menoleh ke arah kepala vihara. Mata kepala vihara masih tertutup. Namun alisnya sedikit berkerut. Seolah ia juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba, salah satu bhikkhu membuka mata dengan cepat. Napasnya berat. Guru, katanya pelan. Yang lain mulai mengikuti. Satu persatu, mata terbuka. Suasana berubah. Apakah kalian merasakannya? Tanya kepala vihara tanpa membuka mata. Ya, jawab beberapa suara bersamaan. Ada sesuatu yang tidak biasa, kata bhikkhu tua. Kepala vihara akhirnya membuka mata. Tatapannya langsung menuju bayi itu. Bayi itu masih tersenyum kecil. Namun kini, senyum itu terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih misterius. Gadis itu tidak bisa menahannya lagi. Saya mendengar suara, katanya cepat. Semua mata langsung tertuju padanya. Suara apa? Tanya kepala vihara. Gadis itu menelan ludah. Seperti seseorang berbicara. Meminta agar tidak ditinggalkan. Sunyi. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun dari ekspresi para bhikkhu, jelas mereka tidak menganggap itu hal sepele. Kepala vihara berdiri perlahan. Langkahnya mendekat lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ia berhenti tepat di depan gadis itu. Pegang bayi itu dengan kuat, katanya. Nada suaranya tegas. Gadis itu langsung menurut. Tangannya mengencang. Bayi itu tidak melawan. Tidak bergerak. Hanya menatap. Kepala vihara mengangkat tangannya sedikit. Tidak menyentuh. Hanya berada beberapa inci di atas kepala bayi itu. Ia memejamkan mata lagi. Beberapa detik. Tidak terjadi apa-apa. Lalu, angin tiba-tiba masuk dari jendela. Tirai bergerak keras. Padahal sebelumnya tidak ada angin. Beberapa bhikkhu terkejut. Tenang, kata kepala vihara tanpa membuka mata. Namun jelas, situasi semakin tidak terkendali. Gadis itu mulai panik. Apa yang terjadi? Bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Karena di saat itu, bayi itu mengeluarkan suara lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan tangisan. Namun, seperti mencoba berbicara. Dan bersamaan dengan itu, sebuah benda di altar jatuh sendiri. Suara benturan menggema. Semua tersentak. Beberapa bhikkhu berdiri. Suasana menjadi kacau. Namun kepala vihara tetap diam. Ia membuka matanya perlahan. Dan saat itu, ekspresinya berubah. Bukan takut. Namun, terkejut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Ia menurunkan tangannya. Menatap bayi itu lebih dalam.
lalu berkata dengan suara rendah, "Ini bukan sekadar kebetulan." Gadis itu hampir menangis. "Apa maksudnya?" tanyanya. Kepala vihara tidak langsung menjawab. Ia menatap seluruh ruangan. Lalu kembali pada gadis itu. "Ada sesuatu yang terikat padanya," katanya pelan. Dan sesuatu itu mencoba berbicara. Sunyi. Semua orang merasakan hal yang sama. Sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Dan perlahan, ketakutan mulai berubah menjadi kesadaran. Bahwa bayi itu bukan hanya bayi yang ditinggalkan, melainkan pembawa sebuah pesan. Pesan yang belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin pesan itu akan mengubah segalanya. Suasana di aula tidak lagi terkendali seperti sebelumnya. Namun tidak ada yang berani bergerak terlalu jauh. Semua seperti terjebak di antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Kepala vihara berdiri tegak. Tatapannya tidak lepas dari bayi itu. "Semua tetap di tempat," katanya tegas. Para bhikhu yang sempat berdiri, perlahan kembali duduk. Meski kegelisahan masih jelas terlihat di wajah mereka. Gadis itu mulai kelelahan. Tangannya gemetar menahan bayi itu. Namun ia tidak berani melepaskan. Suara bisikan itu masih terngiang di kepalanya. "Jangan tinggalkan." Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Namun saat ia membukanya kembali, ia merasa sesuatu berubah. Cahaya di dalam aula sedikit meredup. Padahal matahari semakin tinggi. Beberapa bhikhu juga menyadarinya. "Guru," salah satu dari mereka berbisik. Kepala vihara mengangkat tangan. Isyarat untuk diam. Ia melangkah perlahan menuju altar. Benda yang tadi jatuh masih tergeletak di lantai. Ia membungkuk, mengambilnya. Lalu menaruhnya kembali dengan hati-hati. Gerakannya tenang. Namun pikirannya jelas tidak. Ia kembali menghadap semua orang. "Kita tidak menghadapi sesuatu yang kasar," katanya pelan. "Namun sesuatu yang ingin dipahami." Kata-kata itu membuat suasana sedikit berubah. Bukan lagi hanya ketakutan, namun juga kebingungan. Gadis itu mengangkat wajahnya. "Apa maksudnya, ingin dipahami?" Kepala vihara menatapnya. "Tidak semua hal datang untuk menyakiti," katanya. "Beberapa datang karena tidak punya cara lain untuk berbicara." Sunyi. Gadis itu mengingat kembali suara itu. Nada suaranya tidak marah, tidak mengancam. Justru terdengar sedih. "Tapi kenapa lewat bayi ini?" tanyanya lagi. Kepala vihara tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan kembali ke tengah ruangan. Langkahnya berhenti di depan gadis itu. "Karena bayi ini mungkin satu-satunya jalan," jawabnya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Salah satu bhikhu muda berbicara. "Guru, apakah ini berarti ada sesuatu yang mengikuti bayi itu?" Kepala vihara menatapnya sebentar. "Bukan mengikuti," katanya. "Lebih tepatnya, terhubung." Kata itu terasa lebih berat. Terhubung. Seolah ada ikatan yang tidak terlihat, namun kuat. Gadis itu semakin panik. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Suaranya mulai bergetar. Ia hampir menangis. Kepala vihara menunduk sedikit.
lalu berkata dengan lembut, "Kau sudah melakukan hal yang benar dengan datang ke sini." Jawaban itu sedikit menenangkan. Namun belum cukup. Tiba-tiba, bayi itu bergerak. Lebih jelas dari sebelumnya. Tangannya kecilnya terangkat, seolah mencoba meraih sesuatu di udara. Semua mata langsung tertuju padanya. "Lihat," bisik salah satu bikhu. Bayi itu menatap ke satu arah, ke sudut aula yang kosong. Namun tatapannya fokus, seolah ada sesuatu di sana. Gadis itu mengikuti arah pandangnya. Namun, tidak melihat apa-apa. Hanya dinding kayu dan bayangan cahaya. Namun perasaannya berubah. Dingin kembali muncul. Lebih kuat. Lebih nyata. Kepala vihara juga menoleh ke arah yang sama. Matanya menyipit sedikit. Ia tidak berbicara. Namun jelas, ia merasakan sesuatu. "Di sana," kata gadis itu pelan. Dia melihat ke sana. Beberapa bikhu mulai gelisah lagi. "Tidak ada apa-apa," kata salah satu dari mereka. Namun suaranya tidak meyakinkan. Karena semua orang mulai merasakan hal yang sama. Hening yang terlalu dalam. Udara yang terlalu berat. Dan perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Kepala vihara melangkah ke arah sudut itu. Perlahan. Setiap langkah terasa jelas. Suara tongkatnya menggema pelan. Tok, tok, tok. Ia berhenti beberapa langkah sebelum dinding. Menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang bergerak. Lalu, ia berbicara. Namun bukan kepada orang-orang di ruangan. "Jika kau memang ingin didengar," katanya pelan, "ini tempatnya." Gadis itu menahan napas. Para bikhu saling berpandangan. Apakah ia berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat? Sunyi. Tidak ada jawaban. Namun, sesuatu berubah. Tirai di jendela bergerak lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Angin masuk. Meski tidak ada angin di luar. Bayi itu tiba-tiba menggenggam kain dengan kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangisannya keras. Menggema di seluruh aula. Gadis itu panik. Ia menangis, katanya. Namun yang membuat semua orang membeku. Bukan tangisan itu. Melainkan, suara lain yang muncul bersamaan. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas untuk membuat jantung berhenti sejenak. Suara yang bukan dari bayi. Suara yang lebih dalam. Seperti seseorang berbicara dari kejauhan. Kepala vihara langsung menutup mata. Wajahnya serius. Para bikhu tidak berani bergerak. Gadis itu memeluk bayi itu erat. Air matanya jatuh. "Apa itu?" bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Karena di saat itu, semua orang mendengar hal yang sama. Satu kata. Sangat pelan. Namun jelas. "Kembalikan." Ruangan menjadi beku. Tidak ada yang berani berbicara. Kata itu menggantung di udara. Membawa makna yang belum sepenuhnya dimengerti. Kepala vihara membuka matanya perlahan. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih berat. Ia menoleh ke arah gadis itu.
dan berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Kita mungkin bukan yang pertama menemukannya." Gadis itu membeku. Jantungnya berdegup sangat kencang. "Apa maksudnya?" tanyanya. Kepala vihara tidak menjawab langsung. Ia kembali melihat ke arah sudut ruangan. Lalu berkata, "Ada sesuatu yang mencari bayi ini." Sunyi. Dan kali ini, ketakutan itu menjadi nyata. Bukan lagi sekadar perasaan, namun sebuah kenyataan bahwa apapun yang terhubung dengan bayi itu tidak hanya ingin didengar, tapi juga ingin mengambilnya kembali. Tangisan bayi itu masih menggema di dalam aula. Namun kini, tidak hanya itu yang terdengar. Kata itu, "Kembalikan," masih terasa hidup di udara. Seolah tidak benar-benar hilang. Gadis itu memeluk bayi semakin erat. Tubuhnya gemetar. "Tidak, saya tidak akan menyerahkannya," bisiknya tanpa sadar. Kepala vihara langsung menoleh. Tatapannya tajam, namun tidak menghakimi. "Tenang," katanya pelan. "Kita belum memahami sepenuhnya." Namun suasana sudah berubah. Bukan lagi sekadar misteri. Sekarang, ada tujuan yang jelas. Sesuatu menginginkan bayi itu kembali. Pertanyaannya, kepada siapa? Dan untuk apa? Kepala vihara mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Tidak ada yang bergerak sendiri," katanya tegas. "Kita hadapi ini bersama." Para bhikkhu mengangguk. Meski ketakutan masih terlihat jelas, gadis itu mencoba menenangkan bayi itu. Perlahan, tangisannya mereda. Namun napasnya masih tersengal. Matanya tetap terbuka dan kembali menatap ke arah yang sama. Sudut aula itu. Kepala vihara memperhatikan hal itu. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan kembali ke tengah ruangan. "Anak," katanya kepada gadis itu, "aku ingin kau jujur sekali lagi." Gadis itu mengangguk cepat. "Apakah ada sesuatu selain bayi ini yang kau temukan semalam?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Matanya bergerak, seolah mengingat sesuatu yang ia coba lupakan. "Ada," katanya pelan. Semua langsung fokus. "Apa itu?" tanya kepala vihara. Gadis itu menelan ludah. "Sebuah kain kecil di dalam keranjang." "Di mana kain itu sekarang?" "Saya membawanya." Tangannya perlahan bergerak, mengambil sesuatu dari lipatan pakaiannya. Sehelai kain kecil. Terlihat tua dan sedikit kusam. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di salah satu sudutnya, terdapat jahitan simbol kecil. Simbol yang tidak biasa. Kepala vihara langsung mengambilnya dengan hati-hati. Matanya meneliti setiap detail. Dan saat ia melihat simbol itu, ekspresinya berubah. Lebih serius dari sebelumnya. "Guru?" salah satu bhikkhu bertanya. Kepala vihara tidak langsung menjawab. Ia mengangkat kain itu sedikit. "Apa kalian mengenali ini?" tanyanya. Beberapa bhikkhu mendekat. Salah satu dari mereka tiba-tiba menegang. "Saya pernah melihatnya," katanya. Semua langsung menoleh. "Di mana?" tanya kepala vihara. Bhikkhu itu menarik napas dalam. "Beberapa tahun lalu," katanya pelan. "Ada seorang wanita
datang ke vihara ini. Gadis itu langsung mengangkat wajahnya. Wanita, ulangnya. Bikhu itu mengangguk. Ia datang sendirian dan membawa kain yang sama. Suasana menjadi semakin sunyi. Apa yang ia katakan? Tanya kepala vihara. Bikhu itu ragu sejenak. Namun akhirnya menjawab. Ia bilang, ia sedang mencari tempat yang aman. Untuk apa? Untuk sesuatu yang belum lahir saat itu. Gadis itu membeku. Tangannya otomatis memeluk bayi lebih erat. Dia hamil, tanyanya pelan. Bikhu itu mengangguk. Ya. Kepala vihara menatap kain itu lagi. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tanyanya. Bikhu itu berpikir sejenak. Tidak, dia hanya bertanya. Apakah vihara ini bisa melindungi sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan? Semua orang terdiam. Potongan-potongan mulai terhubung. Dan sekarang, kata kepala vihara pelan. Bayi ini muncul dengan simbol yang sama. Gadis itu merasa napasnya berat. Jadi, bayi ini. Ia tidak mampu melanjutkan. Kepala vihara menatapnya. Mungkin adalah anak dari wanita itu. Sunyi. Namun sebelum siapapun bisa berkata lebih jauh, angin kembali berhembus. Lebih kuat dari sebelumnya. Pintu aula tertutup dengan keras. Semua tersentak. Bayi itu kembali menangis. Namun kali ini berbeda. Tangisannya lebih keras. Lebih penuh tekanan. Gadis itu panik. Apa yang terjadi? Tidak ada yang menjawab. Karena di saat itu, suara itu kembali muncul. Lebih jelas. Lebih dekat. Kembalikan. Namun kali ini, diikuti dengan kalimat lain. Dia bukan milikmu. Ruangan terasa semakin dingin. Beberapa bikhu mulai gemetar. Namun kepala vihara tetap berdiri tegak. Ia menggenggam kain itu erat. Lalu berbicara dengan suara tegas. Jika kau ingin sesuatu, katanya mengarah ke ruang kosong. Katakan dengan jelas. Sunyi sesaat. Lalu, sebuah suara. Tidak terlihat. Namun terdengar. Janji. Satu kata. Namun cukup membuat semua orang membeku. Janji apa? Tanya kepala vihara. Beberapa detik berlalu. Lalu suara itu menjawab. Lindungi. Gadis itu meneteskan air mata. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Namun hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya ketakutan, namun kesedihan. Kepala vihara menutup mata sejenak. Seolah memahami sesuatu. Lalu ia membuka kembali. Ini bukan tentang mengambil, katanya pelan. Ini tentang memenuhi sesuatu yang belum selesai. Semua orang diam. Kata-kata itu terasa dalam. Gadis itu menatap bayi itu. Tangisannya perlahan mereda. Matanya kembali tenang. Seperti sebelumnya. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada beban yang ia bawa. Kepala vihara melangkah mendekat. Ia berbicara dengan suara lembut. Kita akan menjaganya. Kalimat itu menggema pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Suasana berubah. Angin berhenti. Udara terasa lebih ringan.
tidak sepenuhnya tenang. Namun tidak lagi menekan. Gadis itu menarik napas panjang. Air matanya masih mengalir. "Jadi, saya boleh tetap di sini?" tanyanya pelan. Kepala vihara mengangguk. "Ya." Ia menatap bayi itu sekali lagi. "Karena sekarang, bukan hanya kau yang terlibat." Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Ini adalah tanggung jawab kita semua." Para bhikkhu mengangguk perlahan. Ketakutan mereka belum hilang. Namun kini, digantikan oleh tekad. Dan di tengah semua itu, sebuah kebenaran mulai terbuka. Bahwa bayi ini bukan hanya membawa misteri, namun juga sebuah janji yang belum terpenuhi. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai.